Mana awalnya bisa ada pura-pura horor gitu ya. Iya. Oke, sobat horor, kembali lagi di channel Maceng Horor. Ya, kali ini kita explore restoran ya. Restoran sudah lama terbengkalai ya. Dan juga kita nanti nyari spot untuk podcast ya. Ya. Saya podcast sekarang. Iya. Oke, ini pertama kalinya saya podcast. Apa ya, di pura-pura horor loh, saya belum pernah podcast, mungkin di Maceng Horor ya. Kita ajak ke sini di Maceng Horor ya untuk podcast ya. Oke, kita langsung masuk yuk, cari spotnya yuk. Oke ya, saya akan menemani Maceng Horor Explore malam ini, dan sekalian kita podcast ya, Bia. Iya. Sekalian kita podcast, dan mudah-mudahan kita menemukan interaksi di dalam sini. Dan saya akan coba mengundang para setan yang ada di sini ya untuk Maceng Horor ya, brothers. Ya. Dan mohon maaf mungkin ini suaranya masih agak ribut karena di pinggir jalan dia. Ya. Yuk kita masuk yuk. Yuk, masuk Yuk kameramen duluan dong. Yuk, brothers. Bawa ini, ambruk lo, sini lo, berani gak? Sini ya. Saya, Swastiastu. Boleh. Ambruk sini. Swastiastu. Pasti di depan. Di atas ya, dia hancur banget. Oh iya. Hancur banget. Swastiastu. Hancur sekali ya. Hancur banget. Bahaya. Kesana aja. Hah? Kesana aja. Atau balik. Balik ya. Hancur banget ya. Ini bahaya ya. Apa itu lihat gentengnya? Mau jatuh, bahaya. Oh iya, bahaya Bahaya sih. loh ini. Kan. Hari ini kita ditemani sama host pura-pura horor. Keren ya. Maceng Horor keren ya, referensi tempatnya luar biasa, brothers. Tuh, coba. Apa ya? Ini kayaknya tempat masaknya ya, bener gak sih? Tempat masaknya ya. Kitchennya ya ini. Kitchennya ya. Oh, kitchennya. Wih, kaget sih lo. Sudah apa? Pelangkiran ya kalau di Bali ya. Pelangkiran ya. Heeh. Keluar. Bukan kelelawar ya Pak ya. Ini sesapi kok bisa terbang ya? Tadi serang brothers. Oke, lanjut deh. Ini kayaknya yang menunggu di sini kayaknya sosok perempuan ya? Benar gak sih? Iya. Benar gak sih? Wis. Wahai makhluk perempuan, Wis. datanglah makhluk perempuan. Aduh. Tunjukkan diri kalian untuk Pak Maceng ya, benar gak Pak Maceng? Pak, habis gores kepala Pak ya? Iya. Yuk masuk yuk. Masuk sana. Sini masuk. Yuk masuk.
Tenang Pak Yan, tenang. Pak Yan tolong tenang ya Pak Yan. Ini sarang walet loh. Ini Oh iya, sarang walet ya. sarang walet loh, ini lumayan loh, dijual loh ini. Tadi saya seperti melihat sosok perempuan di sana ya Pak Yan. Mana? Mudah-mudahan Pak Yan udah punya jodoh belum Pak Yan? Pahai makhluk perempuan, saya sudah bawakan cowok duda yang di sini ya. Kita sambil cari tempat podcast yang angker ya. Kita cari Siapa spot tahu podcast siapa yang tahu kita mendapatkan interaksi di saat kita podcast, benar nggak? ya benar. Ini cermin ini keren. Ada retak-retaknya. Bos, silakan duluan Pak Wayan, Oke. silakan duluan. Di situ. Sampai kameramennya kaget. Sabar Pak Yan, sabar. Sekalian kita latih mental talentnya Maceng Horor ya. Iya, Supaya mantap. tidak kaget. Karena begini brothers, juga instruksi untuk Maceng Horor ya. Karena di saat kita panik di tempat seperti ini, membahayakan jiwa kita ya. Ini bahaya ya jika kita sampai panik di sini, kita kan tidak kontrol. Jadi kalian kebetulan bukannya saya menggurui ya. Ini belajar dari pengalaman Ya, saya. benar. Belajar dari pengalaman saya, dan ketika saat kita berada di seperti ini, kita jangan coba-coba minum alkohol, jangan mencoba-coba membawa apa ya, kalau Bali itu sabuk-sabukan ya. Ya. Jangan coba-coba ya. Kalian harus tetap murni, harus tetap real. Ya begitulah ya. Kalian jangan Mantap, coba-coba. Kita harus sadar ya. Karena ini berbahaya, brothers. kan? Dan juga bisa hindari bangunan-bangunan yang rentan runtuh ya, brothers. Ya. Coba kita naik ya. Swastu. Ih, keren banget coy. Keren banget. Ini saya rasa ya, yang menggambar ini, yang memvisualisasikan gambar ini pasti ada artinya, bro. Saya merinding. Saya merinding. Karena kenapa? Ini bukan hanya sekedar gambar, brothers. Dan biasanya seniman itu biasanya dia mencurahkan isi hatinya, kadang-kadang tanpa dia sadari dia menggambar. Ini nampaknya salah satu wujud yang berada di sini. Ini nampaknya anak. Kalau saya lihat dari gambar ini secara kasat mata, sepertinya ini anak bule. Ya, ini anak Ya, bule, gambar- bener nggak? ya, bule ya. Bener nggak? Ah, iya, Ini iya. anak bule ya, brothers. Dan saya merinding. Sepertinya dia yang apa ya? Ya sudah lah ya. Bener nggak kalian? Swastiastu. Bener nggak? Ya. Wahai anak kecil yang berada di sini, tunjukkan diri kalian. Kita berada di depan gambar Anda. Tolong berikan kita interaksi di sini. Oke. Kita lanjut ya. Mungkin kita nanti podcast di sini ya. Ya, podcast di sini. Kita podcast di sini. Kita habiskan dulu ekspor ini. Oh, tempatnya hanya segini aja ya? Ya, segini aja tempatnya kan. Itu tempat apa? Oh, di luar. Oh, yang tadi runtuh. Ah, itu. yang runtuh tadi. Oke, kita podcast di sini. Ini keren loh ini. Roboh. Saya rasa anak kecil yang apa ya, yang penuh
merasakan siksaan mungkin ya kalau ya mungkin. Di gambarnya manyun ya, kayak Ya. seperti mau nangis ya. Dan entah itu benar atau tidak, tetapi menurut feeling saya, menurut apa yang ada di perasaan saya yang mewakili gambar ini, rasanya seperti itu ya. Iya. Oke, yuk kita duduk di sini. Pak Wayan? Ya. Ngigit Pak Wayan! Yuk kita podcast, ayo ikut dong, kita setir Ya. kamera. Oke, Semeton. Kali ini kita mau podcast di tempat angker ya. Bersama host Pura-Pura Horor. Ya, Pak Yana? Ya. Kita mau sedikit Ya gitu dah ya Pak Wayan. Ya, dulu Ya. kali ya. kita sedikit mau bertanya tentang perjalanan Pura-Pura Horor ya. Oke. Ya. Bagaimana bisa terbentuknya Pura-Pura Horor Channel itu, Kak? Oke ya, tapi sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Yan dan Ya, kepada sama-sama. Agustia dan kepada kru Maceng Horor ya, thank you banyak atas partisipasinya, karena kebetulan Maceng Horor salah satu tim, salah satu konten kreator horor yang juga mensupport Pura-Pura Horor ya. Terima kasih banyak atas supportnya, dan Maceng Horor juga selalu merekomendasi tempat-tempat yang keren untuk kita ya. Kita sama-sama Sama-sama. support ya. Ya ini tandanya brothers, ini tandanya kita konten kreator Bali, kita harus bersatu ya brothers. Bukan kita saling menjatuhkan atau saling mengalahkan ya, ini bukan kompetisi ya, ini adalah seni kita dan hobi kita ya, hobi kita explore. Dan tadi Edi sempat bertanya kepada saya bagaimana awalnya bisa ada Pura-Pura Horor Ya. gitu ya. Ya. Oke, kita dan di sini saya akan bahas ya, hanya di Maceng Horor eksklusif saya bahas kenapa Pura-Pura Horor bisa ada Pura-Pura Horor gitu loh, Iya. konten kreator horor ya. Oke ya, ini suatu kebanggaan dan kehormatan buat saya ya. Dan yang pertama berdirinya Pura-Pura Horor Channel adalah dari awal mulanya memang terbesit dari ide saya ya. Sebenarnya ini adalah perjalanan saya di saat masa kecil saya, Ya. hobi saya di saat saya masih kecil ya, di saat saya masih bergaul di rumah di desa saya. Dan dari kecil bersama kakak saya, kebetulan sekarang menjadi tim Pura-Pura Horor. Saya suka main ke tempat-tempat angker malam Ya. hari gitu loh. Bercandain temen gitu Ya, loh, jail-jailin ya, temen. ya. Dan sekarang kita publis gitu loh. Ya. Gitu lah. Unik ya? Unik ya. Unik sekali ya. Ini ya sebenarnya hobi kita dari kecil sebenarnya, saya dan kakak saya terutama ya. Begitu ya. Pak Yan, ada yang mau ditanya, Pak Yan? Itu lama ya kira-kira. Sudah lama, sekitar saya hampir mungkin saya SD atau SMP lah. Oh, iya, SD atau SMP ya. Lama sekali ya. Saya sengaja main ke tempat horor, sampai di sana bersaya sama kakak saya dan teman-teman kan, Iya, ajak iya. teman penakut kira-kira. Iya. Kita janjiin enggak bakal saya lariin. Sampai sana kita lari langsung gitu loh. Sampai kita lari ketemu teman ketakutan, kita ketawa dah gitu. Iya. Wah, dia takut gitu. Padahal saya takut juga gitu. Tapi yang kita cari di sini sebenarnya keseruannya ya, Ya, keseruannya. keseruannya. Dan kebetulan juga sekarang banyak konten-konten kreator yang terlalu banyak gimmick ya, terlalu banyak settingan, dan di sana juga adanya Pura-Pura Horor untuk mengedukasi gitu loh. Agar saya menganggap diri saya benar, tidak. Iya. Setidaknya saya ingin menampilkan, memvisualisasikan ini loh yang sebenarnya gitu loh ya. Entah dia benar atau tidak, itu urusan mereka dan Tuhan loh Ya. gitu ya. Oke, begitu ya kurang lebihnya ya. Terus yang saya mau tanya, Kak Tommy, kok bisa pakai nama Pura-Pura Horor sih? Oh, Pura-Pura Horor itu pertanyaan yang cukup banyak masuk di di akun media sosial Pura-Pura Horor, dan sekarang saya jawab pertama kali di Maceng Horor Brothers. Karena kita selalu pantengin konten Pura-Pura Horor, namanya Pura-Pura Horor tapi kontennya selalu pasti yang beneran horor gitu. Gitu loh ya, Trek. Karena kenapa ya? Saya berawal dari filosofi
membuat judul pura-pura horor, nama channel pura-pura berawal dari filosofi adalah dunia ini adalah panggung sandiwara. Berarti sandiwara itu kan kita berpura-pura Ya, gitu kan, berpura-pura. berpura-pura, dan akhirnya kita sandiwara itu kita plesetkan menjadi pura-pura begitu loh. Itu filosofinya, dan di samping itu juga pura-pura horor itu mewakili apa ya? Mewakili saya dan tim apa ya? Yang selama ini konten kreator yang ada settingan apa? Itu hanya pura-pura gitu loh. Ya. Dan ini realnya gitu loh. Saya buat pura-pura tapi real, dia buat real tapi kok pura-pura gitu loh. Begitu ya. Paham kan? Paham. Oke ya. Semoga kalian mengerti ya, brother, apa maksud saya. Ya, mengerti. Oke, selanjutnya. Pengen mau tanya apa Pak? Saya masih mau tanya ini Kak. Selama konten di channel pura-pura horor, kejadian apa yang paling Kakak nggak bisa lupain? Wah, sampai ini sekarang? menarik nih. Yang paling seru. Ini menarik banget ya pertanyaannya. Keren ya, host pura-pura horor, host Maceng horor keren ya, brothers. Pertanyaannya selalu apa ya? Lumayan membuat berpikir ya, lumayan apa? Membongkar isi kenangan-kenangan pahit yang ada di pura-pura horor. Dan apa saja yang saya alami tentunya sangat luar biasa ya, brothers. Sangat luar biasa karena apa ya? Karena kita berbicara di dunia lain ya. Kita berbicara di dunia lain, dan semua ini tidak mudah. Kita dibutuhkan, apalagi terkadang saya solo explore ya. Solo explore mungkin Edi dan Pak Yan sudah pernah nemenin saya solo explore, mungkin bisa mewakili viewer. Katanya saya ada yang ikutin lah, katanya saya pura-pura solo explore lah. Mungkin ya, gitu ya. Karena apa ya, kejadian-kejadian sebenarnya saya masih belum percaya dengan penglihatan saya. Saya sebenarnya bisa melihat apa tidak sih? Saya sebenarnya itu masih menjadi keraguan buat saya. Sebab kenapa saya selalu berkata ini masih menjadi keraguan, karena apa ya? Itu tidak nyata saya lihat gitu loh. Misalnya kayak ada kuntilanak. Wih, kuntilanak tuh itu tidak bisa saya bicara kayak di TV kuntilanak sundel bolong bentuknya seperti itu. Itu belum saya lihat. Yang paling yang mungkin yang saya lihat hanya bayangan, dan mungkin sosok putih berdiri, sosok besar sudah biasa sudah biasa, tetapi tidak bisa saya deskripsikan karena itu sangat luar biasa. Dan saya pernah mencoba di salah satu tempat kalau nggak salah di Sayan ya, di Sayan Ubud, padahal tempatnya hanya keras angker. Bukan di Sayan Mengwi ya, di Badung ya, di Ayunan. Ya. Di Sayan juga ya. Yang angker di Ayunan dan di Sayan yang Ubud di Sayan juga. Itu angker di Ayunan, yang pertama di Ayunan. Yang di Ayunan pertama saya explore apa ya? Itu ruang lingkup geria yang katanya di sana ada tempat pemandian resi. Terus saya coba ke sana. Itu entah dari mana, mungkin rasa takut saya berlebih atau saya kaget, ada sosok wanita yang berpayudara sangat besar tiba-tiba sangat jelas di penglihatan saya. Sangat jelas di penglihatan, saya merinding ngomong itu. Sangat jelas di penglihatan saya, dan itu energinya sangat luar biasa. Sampai membuat sekujur tubuh saya kaku di sana. Itu mungkin logikanya, mungkin saya terlalu kaget atau terlalu takut atau apa, entahlah ya. Itu yang pertama. Dan sebenarnya masih banyak ya. Di Alas Kedaton juga. Di Alas Kedaton itu yang nggak saya habis pikir ya, brothers. Apa ya? Saya berjalan karena di sana mitosnya katanya tidak boleh menghidupkan cahaya api atau Nampaknya penunggu di sini dengerin cerita kita juga ya. Dia mendengar ya penunggu di sini ya. Apa, dan itu ya. Alas Kedaton itu yang sampai sekarang belum terfikirkan di logika saya. Karena mitosnya saya di sana katanya tidak boleh ada penerangan di sana, di dalam hutan sana, bahkan dupa pun tidak boleh hidup. Alasannya apa itu? Saya juga kurang tahu ya, karena itu katanya sudah turun temurun katanya. Dan saya coba, karena saya mungkin menghidupkan senter ya, tiba-tiba punggung saya panas gitu. Saya panas, dan
apa saya bawa jelangkung ya gitu pikiran saya. Apa saya bawa jelangkung panas, apa saya gendong tas ya punggung saya panas. Tapi setelah saya pegang pakai tangan, punggung saya dingin loh. Dan itu sempat membuat saya bengong selama 3-4 detik, 5 detik itu saya bengong ya, dan berusaha mengontrol diri, menyadarkan diri bahwa saya akan baik-baik saja gitu loh. Dan untung saya masih bisa berdiri sampai sekarang menemani brothers saya dan podcast di sini brothers, dan di ayunan juga ya. Di ayunan juga di Sayan ya, di Sayan saya itu pengalaman pertama kali saya live streaming berjalan merem. Karena kenapa? Karena saya melihat di arah saya akan balik pulang, jalan pulang, saya melihat sosok besar yang berdiri di jalan sana. Saya serba salah. Saya diam di sana salah, saking takutnya. Saya jalan juga salah. Akhirnya karena ini juga pelajaran juga buat kalian. Di saat ada hal-hal seperti itu, kalian harus cepat mengambil sikap. Sikap hanya satu, harus keluar dari tempat itu. Meskipun dalam keadaan dia di depan, kalian harus cepat ambil sikap. Karena ini kita berbicara dimensi yang berbeda. Halusinasi kita semakin menjadi-jadi di saat kita tetap berada di sana, begitu loh. Itu loh alasannya, begitu ya. Itu pengalaman saya ya. Nampaknya cukup cukup seru ya. Oke ya. Dan ada lagi satu, apa? Itu kuncinya bagaimana supaya kita gak takut ke dalam gitu. Kuncinya apa ya, sampai sekarang saya sebenarnya yang saya alami saya alami agar tidak takut ke dalam itu sebenarnya kita yakini bahwa ada Tuhan di dalam diri kita. Kita yakini, dan kita harus sadar bahwa kita itu niat kita baik datang ke sini hanya untuk eksplor, hanya untuk menghibur viewer. Kita pasti berani setungkar. Dan satu hal yang tidak pernah saya lupakan, yang selalu ada di otak saya di saat saya eksplor, saya selalu yakin ada Tuhan, ada jiwa Tuhan, jiwa leluhur yang ada di dalam diri kita. Gitu ya kurang lebih ya. Saya mau tanya Kak. Kita kan konten creator pemula ya Kak ya. Kita kan harus banyak belajar. Sama-sama belajar lah. Kak Tommy kan ya udah besar sekarang, istilahnya. Istilahnya pasti ada dong netizen gitu loh Kak ya. Pasti. Yang tidak suka dengan konten pura-pura horor. Ya mungkin sebaliknya sama macam horor pasti juga ada yang tidak suka. Bagaimana cara menanggapi itu Kak? Kalau masalah haters haters, saya sebenarnya malah membuatkan jersey untuk hater saya loh. Tandanya meskipun gini loh ya kan, ada pepatah bilang meskipun dia jahat, kita jangan ikut jahat. Meskipun dia salah, kita jangan ikut salah. Karena di sana kita di sanalah diri kita kualitas diri kita terlihat gitu loh. Udah tahu orang salah, masa kita mau ikut salah? Pasti nggak mau kan. Kita harus selalu tetap di jalan yang benar, dan tetap benar ya, tetap menjaga attitude, menjaga sikap, dan tetap benar ya. Meskipun saya hanya bisa pintar bicara tanpa belum tentu saya baik juga. Mungkin ya wajar lah ya, namanya hater wajar, tapi alangkah baiknya nggak usah ditanggapi. Balas tanggapan mereka dengan hal-hal yang positif. Itu aja sih. Mantap masukannya Kak. Ngomong-ngomong, kita dari tadi bicara banyak, kita belum tahu nama host pura-pura horornya. Coba beritahu nama host pura-pura horor. Oke, nama saya sebenarnya nama pasaran ya. Kalian mungkin harusnya tidak perlu tahu nama saya, harusnya nama channel aja ya. Dan satu lagi ya brothers, lagi pesan yang sangat sensitif buat saya, dan mohon maaf jangan tersinggung ya. Suatu saat Maceng Horor ini besar, jangan sesekali merasa artis ya. Merasa artis, karena kita ini pelayan publik. Kita harus sebisa mungkin kita harus bisa menghibur ya. Kita di sini posisinya bukan artis gitu ya. Karena dimana
di saat kesombongan kita muncul, di saat egoisme kita muncul, di sanalah awal kehancuran kita gitu loh ya. Gitu loh ya. Sangat sayang jika apalagi saya tahu perjalanan Maceng Horor sangat luar biasa ya, solidaritasnya sama tim tuh keren, dan jangan sampai ada timbul-timbul ego ya. Dan pokoknya ambil sikap masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Itu aja agar tidak ada perpecahan. Jangan sampai karena konten kreator, karena YouTube atau apa kita menimbulkan perselisihan lah, itu nggak lucu ya. Gitu. Oke, nampaknya kita sudah lumayan lama di sini. Ya. Oke, thank you banyak ya buat Maceng Horor, untuk Bro Edi, untuk Bro Maceng, thank you banyak. Sudah mengundang saya podcast di sini, suatu kehormatan buat saya, dan nampaknya ini tempatnya lumayan ya, keren. Saya sudah mulai merinding ini Kak ya. Itu juga saya terima kasih banyak juga petua-petuanya sama Om Doni, sama PPH-nya. Kita sama-sama belajar ya. Saya bukan manusia yang sempurna, saya pasti pernah melakukan kesalahan. Itu aja sih. Gitu ya. Kita intinya banyak terima kasih ya. Sama-sama saya terima kasih. Yuk kita balik. Oke, kita akhiri ya podcastnya. Ya, bye-bye dulu dong. Bye-bye William gitu. Bye William. Oke, nanti William kalau lapar cari Pak Rian aja. Kita balik. Saya ya, padahal restorannya keren loh ya. Lumayan. Terus sini Kak. Ya, jadi lah. Oke, sobat horor. Kita akhiri ya video kali ini. Lagi sekali banyak terima kasih ya. Maceng luar biasa. Sama-sama Om Domi. Oke, thank you Edi. Ya, kita akhiri konten kali ini. Sebentar dulu ya, kalian tetap like, comment, subscribe, and share video-video Maceng Horor ya. Karena mantap. ini satu frekuensi sama pro-pro horor ya, brothers. Oke, ditunggu next video kita. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya ya. Dan subscribe juga. Tekan loncengnya biar sampai pecah HP kalian ya. Boleh ya? Mantap ya. Oke. Bye-bye dulu, bye-bye. Bye.